Halo Sobat Justitia, dalam kasus perceraian yang terjadi di masyarakat, pasti sering kan mendengar istilah harta gono gini. Lalu, apakah Sobat Justitia sudah tahu mengenai harta gono gini ini? Nah, di edukasi hukum kali ini, kita akan membahas mengenai harta gono gini. Yuk simak selengkapnya. Sebagaimana diaturnya perkawinan oleh hukum Indonesia, perceraian pun termasuk di dalamnya. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atau atas putusan pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri. Ketika terjadi suatu perceraian, salah satu hal yang perlu disepakati adalah mengenai pembagian harta gono gini. Harta gono gini berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan merupakan benda yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi harta bersama. Harta bersama tersebut harus dibagi menjadi dua setelah resmi bercerai. Namun, perlu diperhatikan juga nih Sobat Justitia. Sebelum membagi harta gono gini, terlebih dahulu perlu kita pisahkan antara harta bawaan atau harta asal dan harta bersama atau harta gono gini. Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh suami atau istri sejak sebelum perkawinan. Misalnya, hadiah atau warisan dari orang tua. Dan apabila hendak mengambil tindakan atas harta tersebut, tidak membutuhkan persetujuan dari pasangannya. Sedangkan harta bersama atau harta gono gini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, diperoleh selama perkawinan. Contohnya, tanah, rumah, dan kendaraan yang terhadap harta bersama tersebut diperlukan persetujuan kedua belah pihak sebelum bertindak. Mudahnya, untuk dapat membedakan kedua harta tersebut, Sobat Justitia bisa mencocokkan tanggal nota pembelian atau kwitansi dengan tanggal dilaksanakannya perkawinan. Apabila pembeliannya terjadi setelah perkawinan, maka harta tersebut termasuk dalam harta gono gini. Terhadap harta gono gini, terdapat sejumlah hal yang perlu Sobat Justitia perhatikan juga loh. Pertama, barang-barang yang dibeli dari gaji atau harta suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil, adalah milik suami dan bukanlah harta gono gini. Termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus. Kedua, barang-barang yang dibeli dari gaji atau harta suami yang telah diberikan kepada istrinya, seperti halnya suami membelikan baju, perhiasan, atau kendaraan, maka menjadi harta milik istri dan bukan lagi harta gono gini, meskipun dibeli dengan harta suami. Ketiga, barang-barang yang dibeli dari harta istri atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri menjadi hak istri dan bukan lagi merupakan harta gono gini. Tapi, Sobat Justitia, ceritanya akan berbeda apabila pasangan telah sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, selama perkawinan tidak akan dikenal dengan adanya harta gono gini. Sehingga ketika terjadi perceraian, baik suami ataupun istri akan mendapatkan hak mereka sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Sekian edukasi hukum kali ini, semoga Sobat Justitia tidak bingung lagi ketika mendengar istilah harta gono gini. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justitia Training Center. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Justitia Training Center, Crystal of Law Education.